Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri, tapi di materi yang berbeda saya akan memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Anissa Faradiba dengan NIM 2103298 dengan kelas Manajemen Mutu Produk Pertanian 7C. Nah, di sini yang kedua ini saya menjelaskan materi tentang Total Quality Management atau yang disingkat dengan TQM. Di sini TQM merupakan suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas produk atau layanan secara menyeluruh. Nah, di sini ada prinsip utama TQM yang melibatkan partisipasi seluruh anggota organisasi dalam upaya meningkatkan proses, produk, layanan, dan budaya kerja. Hal ini mencakup pengendalian mutu, pengolahan sumber daya, pelibatan karyawan, dan fokus pada kepuasan pelanggan. TQM ini mendorong perusahaan untuk menerapkan metode pengukuran kinerja, analisis data, dan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai standar kualitas yang tinggi. Nah, dengan melibatkan ini, seluruh organisasi TQM bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang mendukung inovasi, efisiensi, dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Tujuan dari TQM ini atau yang disebut dengan Total Quality Management ini untuk meningkatkan kualitas keseluruhan produk atau layanan suatu organisasi melalui keterlibatan semua anggota organisasi dalam proses perbaikan. Yang berkelanjutan, TQM ini bertujuan untuk mencapai kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan inovasi yang berkelanjutan. Fungsi dari TQM ini. Nah, di sini saya akan membacakan beberapa fungsinya ya, teman-teman. Yang pertama itu ada peningkatan kualitas. TQM ini bertujuan untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produk,
atau layanan melalui identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua itu ada keterlibatan karyawan. Nah, di sini menggalakkan partisipasi aktif seluruh anggota organisasi dalam usaha meningkatkan kualitas. Semua level organisasi diharapkan terlibat. Yang ketiga itu ada orientasi pelanggan. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai fokus utama. Memahami dan memenuhi harapan pelanggan adalah prioritas. Yang keempat ada manajemen berbasis fakta. Pengambilan keputusan didasarkan pada data dan fakta, bukan pada pendekatan spekulatif. Analisis data membantu perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. TKM ini mendorong budaya perbaikan terus-menerus, baik dalam proses bisnis maupun produk. Untuk mencapai tingkat kualitas yang tinggi, TKM ini maaf ya, saya kurang fokus. Nah, di sini saya lanjutkan. Yang keenam, sistem pendekatan. TKM melibatkan pendekatan sistematis terhadap manajemen yang melibatkan seluruh organisasi dalam pencapaian tujuan kualitas. Yang ketujuh ini ada kemitraan dengan pemasok. Membangun hubungan yang erat dengan pemasok untuk memastikan bahwa pasokan, bahan, dan layanan juga memenuhi standar kualitas yang tinggi. Yang kedelapan ini ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Di sini memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, mendukung pencapaian tujuan berkualitas. Yang kesembilan ini ada pengukuran kinerja. Nah, di sini kita mengukur dan memantau kinerja secara teratur menggunakan indikator kualitas dan kinerja yang memastikan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Yang ke-10, pencegahan lebih baik daripada perbaikan. Mendorong pencegahan masalah daripada
hanya melakukan perbaikan setelah terjadi. Fokusnya adalah pada identifikasi dan penanganan akar penyebab. Yang terakhir, yaitu yang ke-11, ada keadilan dan kesetaraan. Mendorong budaya yang adil dan setara di seluruh organisasi, di mana setiap anggota, dan di sini kita beralih ke konsep TKM ya. Yang pertama itu ada konsepnya orientasi pelanggan. Memahami kebutuhan dan harapan pelanggan serta berusaha memenuhinya. Pelanggan menjadi fokus utama dalam setiap keputusan dan perbaikan. Organisasi dalam upaya perbaikan kualitas, setiap karyawan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan TKM. Yang ketiga ada pendekatan sistem. Nah, melihat organisasi sebagai suatu sistem yang terintegrasi, di mana setiap elemen berkontribusi pada keseluruhan perubahan pada suatu bagian dapat mempengaruhi sistem secara berkeseluruhan. Nah, di sini ada manajemen. Yang keempat itu ada manajemen berbasis fakta. Keputusan didasarkan pada analisis data dan fakta, bukan pada intuisi atau pendekatan spekulatif. Pengukuran kinerja menjadi landasan untuk perbaikan. Yang kelima itu ada perbaikan berkelanjutan. Memupuk budaya perbaikan terus-menerus di seluruh organisasi. TKM mengajarkan bahwa tidak ada batas untuk peningkatan kualitas. Yang keenam, kemitraan dengan pemasok. Membangun hubungan yang erat dan saling menguntungkan dengan pemasok. Pemasok ini dianggap sebagai mitra dalam mencapai kualitas yang diinginkan. Dan yang ketujuh, ini yang terakhir ya, pencegahan lebih baik daripada perbaikan. Mengutamakan pencegahan masalah daripada hanya melakukan perbaikan setelah terjadi. Identifikasi dan eliminasi agar penyebab lebih disukai daripada memperbaiki gejala.
Di sini ada langkah-langkah TQM. Yang pertama itu langkahnya penetapan visi, misi, dan nilai-nilai TQM. Mengidentifikasikan visi, misi, dan nilai-nilai yang mendukung implementasi TQM seluruh organisasi. Yang kedua itu ada pengukuran kinerja dan pemantauan. Menetapkan indikator kinerja kunci dan sistem pemantauan untuk meningkatkan kemajuan menuju tujuan kualitas. Yang ketiga itu ada pelatihan dan pendidikan karyawan. Di sini melakukan pelatihan dan pendidikan karyawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang TQM dan keterlibatan mereka dalam perbaikan kualitas. Yang keempat ini pengembangan tim kerja. Membentuk tim kerja lintas fungsional untuk menangani proyek perbaikan kualitas dan mempromosikan kerjasama antar departemen. Yang kelima, pengumpulan dan analisis data. Mengumpulkan data terkait kualitas, menganalisisnya, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang keenam, ada perbaikan proses. Melakukan perbaikan pada proses bisnis berdasarkan analisis data dan umpan balik pelanggan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir di sini nomor 7, pemberian penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada individu atau tim yang berkontribusi secara signifikan pada perbaikan kualitas. TQM ini mendorong perusahaan untuk menerapkan metode pengukuran kinerja, analisis data, dan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai standar kualitas yang tinggi. Nah, dengan melibatkan ini, seluruh organisasi TQM bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang mendukung inovasi, efisiensi, dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Tujuan dari TQM ini atau yang disebut dengan Total Quality Management ini untuk meningkatkan kualitas keseluruhan produk atau layanan suatu organisasi melalui keterlibatan semua anggota organisasi dalam proses perbaikan yang berkelanjutan.
TKM ini bertujuan untuk mencapai kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan inovasi yang berkelanjutan. Fungsi dari TKM ini, nah di sini saya akan membacakan beberapa fungsinya ya teman-teman. Yang pertama itu ada peningkatan kualitas. TKM ini bertujuan untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produk atau layanan melalui identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua itu ada keterlibatan karyawan. Nah, di sini menggalakkan partisipasi aktif seluruh anggota organisasi dalam usaha meningkatkan kualitas. Semua level organisasi diharapkan terlibat. Yang ketiga itu ada orientasi pelanggan. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai fokus utama. Memahami dan memenuhi harapan pelanggan adalah prioritas. Yang keempat ada manajemen berbasis fakta. Pengambilan keputusan didasarkan pada data dan fakta, bukan pada pendekatan spekulatif. Analisis data membantu perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. TKM ini mendorong budaya perbaikan terus-menerus, baik dalam proses bisnis maupun produk. Untuk mencapai tingkat kualitas yang tinggi, TKM ini maaf ya, saya kurang fokus. Nah, di sini saya lanjutkan. Yang keenam, sistem pendekatan. TKM melibatkan pendekatan sistematis terhadap manajemen yang melibatkan seluruh organisasi dalam pencapaian tujuan kualitas. Yang ketujuh ini ada kemitraan dengan pemasok. Membangun hubungan yang erat dengan pemasok untuk memastikan bahwa pasokan, bahan, dan layanan juga memenuhi standar kualitas yang tinggi. Yang kedelapan ini ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Di sini memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, mendukung pencapaian tujuan berkualitas. Yang kesembilan ini ada pengukuran kinerja. Nah, di sini kita mengukur dan memantau kinerja secara teratur menggunakan indikator kualitas dan kinerja yang memastikan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Yang ke-10, pencegahan lebih baik daripada perbaikan. Mendorong pencegahan masalah daripada hanya melakukan perbaikan setelah terjadi. Fokusnya adalah pada identifikasi dan penanganan akar penyebab. Yang terakhir yaitu yang ke-11
keadilan dan kesetaraan. Mendorong budaya yang adil dan setara di seluruh organisasi di mana setiap anggota. Dan di sini kita beralih ke konsep TQM ya. Yang pertama itu ada konsepnya orientasi pelanggan. Memahami kebutuhan dan harapan pelanggan serta berusaha memenuhinya. Pelanggan menjadi fokus utama dalam setiap keputusan dan perbaikan. Organisasi dalam upaya perbaikan kualitas, setiap karyawan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan TQM. Yang ketiga ada pendekatan sistem. Nah, melihat organisasi sebagai suatu sistem yang terintegrasi, di mana setiap elemen berkontribusi pada keseluruhan, perubahan pada suatu bagian dapat mempengaruhi sistem secara berkeseluruhan. Nah, di sini ada manajemen. Yang keempat itu ada manajemen berbasis fakta. Keputusan didasarkan pada analisis data dan fakta, bukan pada intuisi atau pendekatan spekulatif. Pengukuran kinerja menjadi landasan untuk perbaikan. Yang kelima itu ada perbaikan berkelanjutan. Memupuk budaya perbaikan terus-menerus di seluruh organisasi. TQM mengajarkan bahwa tidak ada batas untuk peningkatan kualitas. Yang keenam, kemitraan dengan pemasok. Membangun hubungan yang erat dan saling menguntungkan dengan pemasok. Pemasok ini dianggap sebagai mitra dalam mencapai kualitas yang diinginkan. Dan yang ketujuh, ini yang terakhir ya, pencegahan lebih baik daripada perbaikan. Mengutamakan pencegahan masalah daripada hanya melakukan perbaikan setelah terjadi. Identifikasi dan eliminasi agar penyebab lebih disukai daripada memperbaiki gejala. Di sini ada langkah-langkah TQM. Yang pertama itu langkahnya penetapan visi, misi, dan nilai-nilai TQM. Mengidentifikasikan visi, misi, dan nilai-nilai yang mendukung implementasi TQM seluruh organisasi. Yang kedua itu ada pengukuran kinerja dan pemantauan. Menetapkan indikator kinerja kunci dan sistem pemantauan untuk meningkatkan kemajuan menuju tujuan kualitas. Yang ketiga itu ada pelatihan dan pendidikan karyawan. Di sini melakukan pelatihan dan pendidikan karyawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang TQM dan keterlibatan mereka dalam perbaikan kualitas. Yang keempat ini pengembangan tim kerja.
membentuk tim kerja lintas fungsional untuk menangani proyek perbaikan kualitas dan mempromosikan kerjasama antar departemen. Yang kelima, pengumpulan dan analisis data. Pendekatan sistematis untuk mengidentifikasikan, menilai, dan mengendalikan risiko keamanan pangan dalam proses produksi makanan. Nah, di sini saya sudah menjelaskan tentang TKM. Nah, di sini saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton di slide selanjutnya ya. Saya akan menjelaskan dari HACCP. Bye bye. Assalamualaikum.